Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala amri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali bermuajah bersama Ustaz kita Ustaz Ahmad Jailani dalam pembahasan hadis pilihan di kitab Sahih Al-Bukhari, di kitab Tafsir Al-Fakih dalam pembahasan hadis yang baru berkias dari sudah beberapa pembahasan. Lalu kita akan menuju pembahasan yang terbaru. Baik, sebelum kita mulai kajian, marilah kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi Ustaz Ahmad Jalani menentukan tempat, kami persilahkan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala yujhala alayya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati rahimakumullah, pada siang ini di hari yang mulia ini kita bisa bersama-sama kembali di kajian rutin bersama teman-teman Adinna Village. Semoga Allah menjaga antum semua dan memberikan keberkahan pada usia antum semua, dan juga diberikan rezeki yang berlimpah dan juga ilmu yang bisa menuntun hidup kita sehari-hari. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah hasanah dalam segala aspek kehidupan, tidak hanya aspek ibadah, aspek personal, namun juga aspek masyarakat dan juga aspek negara. Pada hari ini kita akan lanjutkan kembali dalam pembahasan kitab Taisir fi Fathul Mubdi, ya, fi Taisir Fathul Mubdi, ya. Taisiru Fathil Mubdi bi syarhi Mukhtasar Az-Zabidi, yang mana kitab ini membahas beberapa hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau di kitabnya masuk ke pembahasan hadis yang ke-14, ya. Al-wasiyatu bil jari, ya, wasiat kepada tetangga. An Aisyah radhiyallahu anha, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ma zala yusini Jibrilu bil jari hatta dzanantu annahu sayuwarrisuhu, ya. Sayuwarrisuhu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mazala yusini Jibrilu, Jibril selalu memberikan nasihat untukku bil jari, dengan berbuat baik kepada tetangga. Hatta donantu, sampai aku mengira, kata Nabi, annahu, bahwasanya dia, sayuwarisuhu, ya, bahwasanya Jibril akan memberikan warisan kepada tetangga tersebut. Nah, periwayat hadis ini adalah Bunda Aisyah, yaitu Ummul Mukminin. Nama lengkapnya Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq At-Taimiyah. Beliau adalah salah satu istri Nabi, ya. Kemudian masyhur atau dikenal karena kewanitaannya, ya. Kemudian kecintaannya kepada hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Beliau juga memiliki nama Ummu Abdillah, walaupun beliau tidak punya putra, tetapi sering menisbatkan namanya menjadi Ummu Abdillah, ya. Dan beliau adalah seorang sahabat Nabi yang berilmu, ya, kemudian ahli fikih, kemudian juga mengerti tentang kedokteran, ya.
dan juga syair atau syair ya. Dan beliau termasuk perawi hadis yang banyak. Kalau dalam catatan kitab ini ada 2.210 hadis. Wafat pada tahun 58 Hijriah. Kita langsung ke hadisnya. Mazala yusini ya, Jibril selalu ya, mazal itu maknanya selalu ya, memberi nasihat kepadaku bil jari tentang berbuat baik kepada tetangga ya. Jadi makna yut al bil jari ini adalah yutlaku alal mujari fiddari ya, yaitu tetangga yang ada di sebelah rumah gitu ya. Yang dimaksud dengan tetangga di sini adalah ya orang yang tinggal di sekitar atau sebelah rumah kita. Itu yang dimaksud dengan hadis ini. Donantu maksudnya adalah hasibtu wa tawaqqa'tu min kasrati ma syaddada fi hifdzi huquqihi wal ihsani ilaihi ya. Jadi saking seringnya malaikat Jibril ini menasihati Nabi tentang berbuat baik kepada tetangga sehingga Nabi itu mengira ya, saking seringnya ya. Jadi kalimat mazala yusini Jibril itu Jibril terus-terusan atau selalu ya menasihatiku tentang berbuat baik kepada tetangga. Nah, jadi kemudian saking seringnya itu Rasul sampai mengira bahwa apa? Hatta hatta dzanantu annahu sayuwarisuhu, sehingga aku mengira bahwa dia malaikat Jibril akan memberikan warisan kepada kepada tetangga tersebut. Jadi maksudnya adalah yang dimaksud sayuwarisuhu itu adalah ya'tini bi amri minallahi ta'ala bitawrisil jari min jarihi. Maksudnya adalah bahwa malaikat Jibril datang kepada Nabi membawa perintah dari Allah ya dengan urusan tetangga ya, ke masalah ketetanggaan dari tetangganya. Nah, jadi ini menunjukkan saking pentingnya sikap kita terhadap tetangga. Ya. Jadi tetangga itu bagian daripada kehidupan kita ya. Maka Nabi saja itu perhatian dengan tetangga kita. Ya, sampai-sampai malaikat Jibril saja itu perhatian dengan tetangga. Nabi selalu diingatkan tentang harus berbuat baik kepada tetangga. Masya Allah ya. Jadi penting tetangga. Maka tema ini cocok juga sebenarnya kita sampaikan ke para warga di perumahan gitu ya, bahwa tetangga itu penting. Ya, bukan sehingga kalau tetangga itu kita perlakukan dengan cara Islami, dengan cara yang baik, tidak ada istilahnya tetangga kok gitu ya. Kan ada film sinetron kalau nggak salah ya, tetangga kok gitu. Nah, itu tidak ada artinya dengan tetangga itu justru menjadi bisa saling bantu dan sebagainya. Gitu ya. Jadi ini perhatian Islam terhadap tetangga. Ya, maka bagus juga ya para warga yang ada di komplek atau di sekitar rumah kita itu dijelaskan tentang hakul jiwar ya, hak-hak bertetangga atau juga kewajiban bertetangga ya, sehingga lingkungan hidup kita akan lebih nyaman gitu ya. Jadi kalau tetangga itu tahu hak-haknya bertetangga, kewajiban yang bertetangga, tentu warga sekitar itu akan merasa nyaman karena tetangganya ngerti semua. Yang problem itu kan kalau tetangganya ada yang nggak ngerti gitu ya, sampai nyetel musik sampai gede-gede ya, sampai keluar suaranya ya, ketika ditegur malah marah-marah gitu kan. Ini kan berarti tidak ngerti konsep bertetangga, pikirannya tetangganya nggak ada orang kali ya. Baik. Nah, coba kita bedah ya maksud atau syarah dari hadis ini. Ya, al-maqsudu bil jari fil hadisi wa muratibuhu. Jadi maksud tetangga dalam hadis ini dan urutannya. Jadi nama tetangga, yang namanya tetangga itu kan meliputi muslim. Jadi tetangga itu kan tidak semuanya muslim ya. Kalau di perumahan Islami mungkin muslim semua. Tapi kalau di perumahan luar atau di perkampungan itu kan kadang-kadang tidak semuanya muslim gitu ya. Jadi meliputi muslim atau orang kafir. Walaupun muslim misalkan tentu saja ada orang yang ahli ibadah disebut dengan abid ya. Tapi juga ada orang-orang yang ahli maksiat, al-fasik misalkan. Ya. Ada juga yang as-sadiq, teman, atau bahkan bisa jadi tetangga kita adalah al-adu, musuh. Ya. Ya. Ada juga tetangga kita yang mukim, yang emang asli orang situ. Ada juga mungkin tetangga kita adalah gorib, orang yang ngontrak, ya, tidak tinggal di situ, bukan asli orang sini,
ya, tapi dia ada di sebelah kita, ya mungkin dia ngontrak, ya namanya algoritma. Tetangga juga kadang-kadang ada yang nafi, ada yang bisa membawa manfaat buat kita, ada juga wador, ada juga tetangga yang membahayakan, gitu ya. Ada al-qarib, tetangga yang dekat, wal ajnabi, ada juga tetangga yang jauh, gitu ya. Ada juga yang wal aqrab daron wal abad, ada juga tetangga yang dekat dengan rumah kita, ada juga tetangga yang jauh dari rumah kita, ya. Nah, itulah macam-macam tetangga. Jadi jangan dibayangkan tetangga yang dimaksud dalam hadis ini hanya tetangga yang muslim saja. Ya, tetangga itu ya beragam, gitu ya. Tadi macam-macam, ada yang muslim, ada yang kafir, ada orang fasik, ada yang teman kita, ada mungkin bukan teman kita, ada juga mungkin orang yang asli orang situ, ada juga yang bukan asli orang situ, dia ngontrak di rumah itu misalkan ya. Ada orang yang membawa manfaat, ada juga orang yang mungkin malah membawa apa mudarat ya buat warga misalkan. Ada orang yang akrob, maksudnya dekat dalam pengertian satu kerabat, ya semasih saudara. Ada juga yang bukan saudara, jauh, gitu kan? Tidak ada hubungan kekerabatan. Ada yang begitu. Ya, ada juga yang tetangga itu dekat rumah kita, mepet misalkan sebelahan kita. Ada juga yang jauh beberapa blok dari rumah kita, atau yang mungkin posisinya di belakang rumah kita. Ya, kalau perumahan itu kan ada yang depan belakang. Kadang-kadang depan belakang nggak bisa nyambung, harus muter dulu baru ketemu kan begitu. Nah ini juga jauh tapi dekat, ya dekat tapi jauh. Nah, dekat tapi jauh. Nah itu juga termasuk tetangga, gitu ya. Nah jadi itu adalah model atau macam-macam tetangga, gitu ya. Nah walil jari muratibun. Ya, tetangga itu memiliki rotib. Rotib itu urutan. Ba'duha a'la min ba'din. Ya. Sebagian terhadap sebagian yang lain. Fa'laha, tetangga yang paling tinggi, ya man kana musliman abidan qariban sadiqan muqiman nafi'an. Nah, jadi tetangga yang baik itu siapa? Yang lebih utama, yang paling tinggi derajatnya itu tetangga yang muslim, lagi ahli ibadah, dia kerabat, ya, teman, jujur, ya, kemudian juga dia orang situ asli muqiman, dan dia juga adalah nafi'an, membawa manfaat. Nah, tetangga begini tetangga best, the best tetangga istilahnya. Ya, the best tetangga. Jadi tetangga yang terbaik gitu. Nah, modelnya begitu. Maka fayu'ta kullu jarin haqqahu bihasbihalihi. Maka berikanlah masing-masing tetangga itu haknya sesuai dengan kondisi masing-masing tetangga tersebut. Gitu ya. Ya, kalau tetangganya muslim bagaimana cara memberikan haknya? Nanti dibahas di bawah, ya. Nah, bima tatahaqqaqul alwasiyata bil jar. Maka dengan apa wasiat bertetangga itu bisa direalisasikan? Maka yahsulu imtithalul wasiyati bil jari bi isalil ihsani wal ma'ruf ilaihi biasbi taqati kal hadiyah, ya. Jadi menyambung hubungan ke pertetanggaan itu dengan cara menyampaikan kebaikan, ya, dengan berbuat baik, kemudian mengajak kepada kebaikan, bahkan juga bisa dengan memberikan sesuatu kepada tetangga kita. Seperti apa? Hadiah, ya. Ya boleh tetangga kita ngasih hadiah. Hadiah apa? Hadiah apa saja. Mungkin kita ya masakan yang banyak, kita kasih hadiah makanan, ya kan? Atau kita bikin kuehnya kita lebihkan, tidak hanya untuk dimakan oleh keluarga tapi juga oleh tetangga, ya bagikan. Itu termasuk bagian daripada haknya tetangga. Ya, bagaimana kita memberikan hak tetangga, gitu ya. Kemudian bisa juga yang kedua, salam, dengan ucapan salam, ya. Bagaimana Nabi itu mengajarkan kepada kita ketika bertemu dengan sesama muslim mengucapkan salam. Walaupun mungkin ya pagi ketemu salam, siang ketemu salam, ya sore ketemu salam, ya. Atau mungkin beda ruangan ya. Ketika masuk pertama kali ada orangnya kita ucapkan salam. Ketika lama ngobrol sebentar, dianya pergi, terus ketemu lagi di dapur kita ucapin salam lagi, ya silakan gitu. Makin banyak salam ya bagus. Nah, jadi salam itu termasuk bagian daripada hak tetangga. Kita berikanlah hak salam itu. Jadi kalau ketemu itu ya bukan hoi, ya hey, tapi assalamualaikum, itu waalaikumsalam, kan enak gitu ya. Sesama tetangga ngucapin salam dan insya Allah akan menghilangkan selek istilahnya itu. Selek itu adalah konflik dengan tetangga gitu ya. Ucapin salam. Kemudian yang ketiga watalaqatul wajhi 'inda liqaihi. Ya, kita menampakkan wajah yang berseri-seri ketika berjumpa dengan tetangga kita. Ya, tampakkanlah wajah kita wajah yang berseri-seri. Wajah yang enak dipandang gitu ya.
oleh tetangga kita, bukan wajah murung atau wajah yang malah menyebalkan gitu ya dengan tetangga itu. Nah, jadi dengan anggah ungguhnya kita orang Indonesia, misalkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu kan. Kumaha, gimana, baik, sehat, cuman basa-basi juga nggak masalah ya. Dengan itu bisa mengeratkan antar tetangga gitu ya. Watolah ya, tolakoh itu artinya berseri-seri wajahnya itu ya. Kemudian wasu'ala anhu, atau juga bisa bertanya kepadanya. Ya, tanya kabar, misalkan tanya kesehatan, tanya kondisi rumah, ya tanya apa aja lah. Ya. Di situ termasuk bagian daripada kita berbuat baik kepada tetangga, ya, bertanya kepadanya atau bertanya tentang dirinya, gitu ya. Wa muwassatuhu 'inda hajatihi, ya. Dan membantunya ketika dia butuhkan. Ya, jadi kita bantu tetangga itu memang ketika memang pembantu itu butuh tetangga kita. Apa itu pembantu? Tetangga kita butuh bantuan kita maksudnya. Gitu. Ya kadang-kadang yang namanya tetangga kan perlu bantuan, misalkan geser apa, gitu. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Wa kaffa asbabul adha anhu ala ikhtilafi anwa'ihi hasiyatan kanat au ma'nawiyatan, ya. Atau mencegah ya sebab-sebab gangguan, ya, gangguan kepada tetangga. Ya, dari mungkin beragamnya model, ya, model gangguan atau model apapun, ya tadi jangan sampai kita mengganggu ketenangan dengan teriak-teriak misalkan, atau dengan nyetel kenceng-kenceng, ya kan. Walaupun mungkin niat kita dakwah gitu ya, kita setelin ceramahnya siapa misalkan, terus setelnya kenceng-kenceng, ya enggak juga gitu. Bisa jadi orang tuh mau tidur, mau istirahat gitu ya. Bukan mereka nggak mau dengar ceramah, tapi waktunya istirahat. Nah, ini harus perhatikan gitu ya. Tetangga juga harus memperhatikan kondisi tetangganya kita ya. Jangan sampai kita malah mengganggu haknya mereka untuk beristirahat di rumahnya masing-masing. Gitu ya. Kemudian kanat au ma'nawiyatan wa bil jumlati yasulu haqqahu bi iradatil khairi lahu wa daf'ul adza anhu. Maksudnya kesimpulannya adalah berbuat baik kepada tetangga itu adalah apa? Menunaikan haknya dengan kebaikan, ya, dan mencegah keburukan darinya, mencegah gangguan darinya. Itu tuh. Jadi berbuat baik kepada tetangga dan mencegah apapun yang bisa mengganggu keluarga tetangga itu. Gitu. Ya misalkan kita ketika mau ke rumahnya lihat konslet misalkan ya, listriknya kabelnya copot. Ya kita sampaikan kepada mereka khawatir terjadi kebakaran, misalkan begitu. Ya, jadi menghindarkan kerusakan bagi tetangga. Ya, jadi kita berbuat baik kepada tetangga juga, gitu ya. Tetangga itu siapa saja, mau muslim kan, mau yang lain juga boleh berbuat baik. Apalagi kalau tetangga kita sudah nggak muslim, ya kan, saudara kita sendiri, misalkan ponakan atau sepupu, ya berarti itu harus diperhatikan. Ya, tidak boleh kemudian kita mengabaikan hak-hak tetangga. Baik. Ikhtalafal ulama'u fil murad biqalihi hatta dhanantu annahu sayuwarisuhu ala qaulain. Ahaduhuma yaj'alu lahu musyarikatan fil bali bi fardi sahmin yu'tahu ma'al aqarib. Ya. Wa tsani an yunazzala manzilatan man yarisu fil birri wasilati wal ihsan. Jadi para ulama berbeda pendapat ya dengan kalimat hatta donantu annahu sayuwarisuhu. Apa sih maksud sayuwarisuhu? Itu dengan dua pendapat. Yang pertama adalah berpendapat bahwa tetangga itu dijadikan musyarikatu fil mal. Ya, ada harta yang dikelola bersama. Ya. Dengan asumsi itu sebagai sebuah saham. Nah, sebagai sebuah saham atau investasi ya yang akan diberikan suatu saat nanti gitu. Nah, jadi ada waris di situ, maksudnya harta yang diwariskan ya. Jadi tetangga itu juga harus kalau bisa disebutkan ini ada kerjasama usaha misalkan ya, yang di dalamnya ada harta kita dan harta tetangga, maka kan itu tetap harus dijaga ya. Atau makna yang kedua adalah apa? Ayunazzala manzilatan min yarisu man yarisu fil birri wasilati wal ihsan. Ya. Jadi diposisikan dalam posisi apa?
orang yang mendapatkan warisan kebaikan. Itu. Jadi warisan di situ bukan harta tapi albirru wasilatu wal ihsanu. Ya, kebaikan dalam kebaikan, kemudian kebaikan dalam hubungan silah dan kebaikan dalam perbuatan baik. Jadi waris itu bukan harta tetapi lebih kepada sikap yang diwariskan kepada keluarganya yang nanti akan menjadi tetangga lagi, kan begitu. Kan misalkan kita nih bapak-bapak bertetangga dengan tetangga kita yang bapak-bapak dan ibu-ibu. Masing-masing punya anak kan. Saya sama istri punya anak, kemudian tetangga itu juga punya anak. Ketika kita meninggal kan posisi tetangganya kan lanjut tuh. Berlanjut kepada anak-anak kita. Maka tetangga begitu ya, model tetangga kita yang baik kepada tetangga itu diwariskan kepada anak cucu kita. Sehingga anak cucu kita akan tetap menjaga hubungan bertetangga itu. Nah, gitu. Jadi maksud yang kedua itu adalah bukan semata-mata harta, tetapi memang yang diwariskan adalah sikap kita kepada tetangga, diwariskan kepada anak-anak kita ketika kita sudah meninggal. Jadi kehidupan bertetangga tetap lanjut. Kebaikan-kebaikan antar tetangga tetap lanjut. Gitu ya. Karena bisa jadi yang namanya tetangga kan bisa kapan saja, nggak tahu apa pindah atau mungkin terus-terusan di situ barang-barang kita gitu ya. Nah, itu bisa berbagai macam kemungkinan. Ya. Taib waqta sara asy-syaikhu asy-syarqawi musannifu asyarh ala qaulil awwal annahu adharu fal hadisu yush'iru bi anna tawris lam yaqa wa jaa fi riwayatin Jabir hatta dhanantu annahu yaj'alu lahu mirasan. Ya. Walaupun para syekh terutama Syekh Asy-Syarqawi itu membatasi ya pada kaul yang pertama. Jadi maksud sayuwarisuhu itu adalah mewariskan harta. Ya, mewariskan harta ya, kepada keluarganya dan juga kepada tetangganya. Jadi dibagi-bagi harta di situ. Ya. Jadi ala qali awwali annahu adharu itu lebih jelas ya, lebih jelas. Fal hadisu yush'iru bi anna tawrisu lam yaqa ya, karena hadis yang menyebutkan yush'iru bi anna tawrah lam yaqa itu tidak terjadi. Ya. Nah, jadi diwariskan dengan warisan itu tidak. Wajah fi riwayat Jabir hatta donantu saya mengira annahu bahwasanya dia yaj'alu menjadikan lahu baginya mirasan itu warisan. Nah, maka mirasan di sini maknanya adalah warisan harta. Taib aqsamul jairani ya wa haqqa kulli minhum. Ya, jadi macam-macam pembagian tetangga, aqsamul jirani ya, pembagian tetangga dan hak masing-masing daripada mereka. Dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisin akhar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lain annal jirani salasatun, bahwa tetangga itu memiliki tiga hak. Jarun lahu haqqun wahidun, yaitu tetangga yang hanya memiliki hak yang satu, yaitu hakul jiwar. Ya, siapa tuh? Wa huwa al-jarul musyrik wajarun lahu haqqan. Ya. Nah, tetangga yang hanya mendapatkan satu hak saja, yaitu hak bertetangga, itu adalah misalkan tetangga yang musyrik, tetangga yang orang kafir, maka dia akan mendapatkan hak sebagai tetangga saja. Ya, hak sebagai tetangga kita penuhi. Ya. Tapi ada juga yang wahwal jarul musyrik wajarun lahu haqqan. Ya. Hakul jiwar wa haqqul Islam wa huwal jarul muslim. Wa ja'alahu salah satu haquk hakul jawar wa hakul Islam wa hakul rahim wa huwa al-jarul muslim du rahim al-qarib. Ya, jadi yang pertama ya ada tetangga yang hanya mendapatkan satu hak saja. Apa itu? Hak bertetangga. Siapa itu? Orang-orang musyrik. Ada yang kedua, tetangga yang mendapatkan dua hak. Dua hak bertetangga apa itu? Hakul jiwar, hak bertetangga, wa hakul Islam, dan hak sebagai seorang muslim. Maka dia adalah tetangga yang muslim. Nah, kalau tetangga kita muslim, maka dia berhak mendapatkan hak sebagai hakul jiwar, kemudian hakul Islam. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, wajarun lahu salah satu hukukin. Ada satu orang atau satu tetangga yang mendapatkan tiga hak. Ya. Tiga hak, atau hakul jiwar, hak bertetangga, hakul Islam, hak sebagai muslim, hakul rahim, hak silaturahim, wa huwa al-jarul muslim dawi rahimi al-qarib, yaitu seorang tetangga muslim
yang memiliki kasih sayang dan juga kedekatan. Jadi ada tetangga yang haknya dapat tiga-tiganya. Hakul jiwar, hak sebagai tetangga, hakul Islam, hak sebagai muslim, sama hak rahim, hak mendapatkan kasih sayang. Ya, siapa itu? Yaitu al-muslim du rahimil qarib. Seorang muslim yang memiliki kasih sayang yang sangat dekat dengan karyawan yang lain atau dengan teman-teman yang lain. Gitu ya. Nah, itu kira-kira ya berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah yang berbunyi mazala yusini jibiru bihlil jari hatta dzanantu annahu sayuwarisuhu. Kesimpulannya, hadis ini mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga dengan cara menunaikan hak-hak tetangga tersebut. Gitu ya. Nah, di antara hak-hak bertetangga tersebut tadi disebutkan dalam kitab ini, yang pertama adalah tadi ya dengan mengucapkan salam ya. Kemudian yang kedua ya bisa dengan apa? Berbuat baik ya. Yang ketiga itu bisa dengan menunjukkan wajah yang berseri, tolakoh tadi ya. Kemudian yang kelima bisa dengan bertanya tentang keadaan dia. Ya, itu akan sangat diperhatikan itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah memuasatahu inda hajat, menunaikan kebutuhan-kebutuhannya. Jika memang mereka butuh bantuan kita, insya Allah kalau hak-hak ini ditunaikan kepada tetangga kita tidak akan ada yang rese insya Allah ya, karena kita berbuat baik kepada mereka ya. Seharusnya ketika berbuat baik kepada mereka mudah-mudahan akan sadar sehingga berbuat baik juga kepada kita gitu ya. Nah, lalu apa yang ada dalam hadis ini? Hirsun Nabi ala ta'limi ummatihi. Ya, ambisi Nabi, keinginan kuat Nabi untuk mengajari umatnya. Itu Mas Rasulullah itu Masya Allah ya. Semangat mengajari hadis kepada para sahabat itu sangat kencang sekali. Yang kedua, ta'zimu haqqil jiwar atau haqqil jar wal ihtimamu bisilatihi wa fadilatun il ihsani ilaihi ya. Nah, jadi menunaikan hak-hak bertetangga ya, dan memperhatikan hubungan tetangga tersebut. Karena keutamaan manusia yang diberikan kepada tetangga tersebut. Jadi Masya Allah tetangga itu juga harus perhatikan. Ya. Yang ketiga, jawazut tahadus bima yaqau fi nafsi min umuril ma'rufi wal khair. Ya. Boleh saja berbicara dengan apa yang terjadi pada diri seseorang dari urusan-urusan yang dikenal atau diketahui kebaikannya. Jadi boleh kita bercerita kepada orang lain kebaikan kita, ya bukan serta-merta untuk sombong-sombongan, apalagi untuk ria, tapi untuk tahadus binikmah, gitu ya. Yang keempat, ta'kidu haqqil jari bi iradatil khairalah wa kafal adza anhu ya. Ada kepastian ya, kepastian hak bertetangga dan keinginan bertetangga, gitu ya. Dan wakafal adaminhu, maka harus menahan segala keburukan yang akan datang pada makan bareng tadi, anggota makan bareng tadi. Harus dijaga betul, gitu ya. Bahkan yang kelima, jawazul dhanni fi umuril khairi bi khilafil dhanni fi umuris tsani, ya. Jadi boleh menyangka, boleh dalam urusan yang kebaikan dan menyelisihi ya, urusan yang maksiat. Ini tugas memang kalau di perusahaan security gitu ya, memastikan karyawan-karyawannya ikut aturan misalkan ya, atau mungkin ada kesepakatan bersama kalau di kantor tidak boleh merokok misalkan, maka perlu ditelusuri itu siapa yang merokok, diingatkan gitu ya. Jadi ikhwanullahi rahimakumullah, masyaallah ini hadis tentang hak kita bertetangga ya. Nah, kita punya tetangga pastinya ya. Ada yang nggak punya tetangga? Ada tetangga semuanya. Orang yang bekerja yang tinggal di Adeni Village sendiri kan juga sudah punya tetangga berarti ya. Tetangga, maka harus tahu hak dan kewajiban bertetangga. Gitu ya, insya Allah kalau ini dilakukan akan menjadi bagian daripada pahala jariah ya, karena kita menciptakan lingkungan yang baik. Karena nanti akan diteruskan oleh anak-anak dan cucu-cucunya. Kemudian hadis yang kedua, ini juga pendek ya, kita gabungkan saja karena waktunya masih ada. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu lil mu'mini ya, al-mu'minu lil mu'minin kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dan summa syabbaka baina asabihi ya.
Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Musa. Ya. Nama lengkapnya Abdullah bin Qais bin Salim al-Ash'ari. Ya. Syahida Khabair, dan juga termasuk orang yang ikut perang Khaybar dan perang-perang setelah Khaybar. Ya. Dan Al-Quranul Karim, ya, dan telah membaca Al-Quranul Karim di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Musa al-Ash'ari ini pernah mesetorkan langsung bacaan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Tasminya itu langsung Rasulullah SAW. Dan makanya dari situ kemudian orang Arab ini menjadi orang yang pintar. Karena daripada kecerdasannya itu. Kemudian ma'anil mufradat, apa hadisnya itu? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dan. Ya, thumma syabbaka baina asabihi. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain itu seperti satu bangunan, ya. Yang mana sebagian menguatkan sebagian yang lain. Ya, yashuddu ba'dahu Summa syabbaka baina as. Kemudian Nabi menyilang-nyilangkan tangannya seperti ini. Nah, kemudian Nabi menyilangkan seperti ini. Ya, setelah membaca hadis ini, Nabi langsung mengisyaratkan bahwa kalian itu seperti ini. Saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Bukan begini. Kalau begini mungkin bisa menguatkan, tapi ketika dia menyimpang ke sini, tak bisa dibetulin. Tapi kalau begini kan ngunci dia, nggak bisa kemana-mana. Gitu ya. Jadi, ini daripada makna hadis masyabbaka baina asabi. Jadi Nabi itu mengisyaratkan dengan mengempalkan dua tangannya. Tapi apa dimaksud dengan alif lam dalam kalimat al-mu'min itu menunjukkan dari jinsi, ya, yang dimaksudkan itu adalah sebagian kaum mukmin, gitu ya. Berarti sebagian kaum mukmin itu berarti ada juga sebagian yang lain tidak seperti ini secara penampakan, gitu ya, secara zahirnya. Kalau secara batinnya kita tidak tahu. Ya. Kemudian syarah wal bayan, syarahnya itu na'u tashbih fil hadisi wa fawaidihi, ya. Jadi hadis ini menampakkan fi hadzal hadisi tamtsilu yufidul hissi ala ma'a muawanatil mu'minin lil mu'minin, ya. Jadi hadis ini mengandung perumpamaan yang menguatkan dorongan bahwa saling menolong orang mukmin dan mukmin yang lain, kemudian saling mengingatkan antara satu mukmin dengan mukmin yang lain, ya, wa anna dzalika amrun muta'akkadun, ya, maka itulah perkara yang muta'akkad, ya, yang pasti minhu darinya la matroka lahu, ya. Jadi enggak ada, ya. Tidak ditinggalkan baginya. Fa innal bina la yatim wala tahsulu faidatuhu illa bi an yumsika ba'dahu ba'dan. Karena yang namanya bangunan itu tidak akan mungkin bisa bermanfaat bangunan itu kalau bangunannya tidak sempurna. Ya, bayangkan kalau bangunan itu cuman pondasinya saja misalkan, atau hanya tiangnya saja, gitu ya. Tentu ini tidak sempurna. Ya, atau hanya temboknya saja belum dicat, ya, belum macam-macam, belum dikentengin, tetap itu tidak bisa dikatakan sebagai bangunan, gitu ya, karena memang belum sempurna. Ya. Nah, jadi maksud dengan bangunan di sini al-bunyan itu maksudnya seperti bangunan persis, ya, bahwa bangunan itu ada pondasi, ada coran atas, ya kan, dengan batu, ada juga coran untuk tiang, gitu ya, ada juga coran untuk dak, gitu kan. Nah, Masya Allah, jadi banyak sekali, ya, kriteria pembangunan daripada mahat ini, gitu ya. Wa tasadda'at jidaruhu fa kadzalikal mu'minun la yattaqwi fi amri dinihi wa dunyahu illa bi muawanatin akhihi. Maka seorang mukmin itu tidak akan mungkin bisa mendapatkan dunia dan juga akhirat tanpa ada bantuan daripada saudara. Ya, kita hidup tidak sendirian, ya. Kita perlu jamaah, perlu komunitas yang bisa saling mengingatkan dan juga tidak hanya mengingatkan tapi mengajarkan Islam. Nah, itu bagus sekali, ya. Sehingga nanti
akan terjaga ritme daripada orang-orang yang mau tobat itu. Kan banyak orang-orang yang tobat gitu ya. Nah, itu juga bisa menguatkan ya. Fa'ilam yahsul dalika azzun anil qiyami wa bimasalihi wa daf'il mafasidi anhu. Kalau misalkan tidak kuat bangunan itu, ya, maka tidak akan mungkin satuan bangunan itu bisa tegak, ya. Jadi kalau dibiarkan begitu saja tidak disatukan dalam satu bangunan, ya masing-masing tidak berfungsi jadinya. Ya, tidak berfungsi dan tidak berkontribusi. Tapi kalau diajak, ya, diingatkan, jadi ikut berkontribusi gitu ya. Yang kedua, ma yufiduhu tashbik al-asabi fil hadis ya. Apa faedah Nabi menyilang-nyilangkan jari jemarinya dalam hadis tersebut? Yang menyilangkan begini, apa faedahnya menyilangkan begini? Nah, yufhamu min tashbikil aidi an tu'adidal mu'mini fima bainahum katashbiki al-asabi ba'duha fi ba'din. Ya, jadi tujuan kenapa Nabi itu mengeratkan kedua tangannya, kedua jari-jarinya itu, gitu ya, di tengah-tengah para sahabat, ditunjukkan ke sahabat tuh seperti ini loh kuatnya itu ya, bangunannya itu. Nah, ini kenapa? Karena fakama an ashabal asabi al yadaini muta'addidatan illa annaha turja'u ila aslin wahidin. Gitu. Kenapa? Karena yang namanya jari jemari itu kan dia berpencar-pencar hakikatnya kan. Jadi telunjuk sendiri, telinga tuping manis sendiri ya, tengah juga sendiri, telunjuk sendiri, jempol juga sendiri. Dia secara hakikat mereka itu sendiri-sendiri. Tapi ketika disatukan begini, kesendirian mereka terobati gitu ya. Nah, jadi di situ maksudnya ya, bahwa itu maksudnya begitu tuh untuk menunjukkan bahwa kita tuh harus seperti itu, harus kuat, harus bersatu gitu ya. Masya Allah ya. Jadi pengtasbihannya tuh luar biasa bagus gitu ya. Nah, fakadzalikal mu'minu wa in ata'adat asakhum fahum yarji'una ila aslin wahidin. Fatajama'ahum ukhwatun nasabi ila Adami wa Nuhin alaihi salam wa tajma'uhum kadzalika ukhuwah al-iman. Ya. Nah, jika seorang mukmin itu banyak gitu ya, lalu mereka kembali kepada satu asal yang satu, maka ukhuwah itu akan terbentuk ya, sampai kepada ya terbentuk gitu ya. Nah, sebagaimana misalkan kisah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabi Ibrahim memiliki putra gitu ya, yang membangun bangunan ya, bangunan ukhuwah. Ya. Jadi watajma'uhum kadzalika ukhuwatul iman, dan begitu pun juga ada ukhuwah iman ya, ada ukhuwah an-nasab yaitu sampai kepada Nabi Adam dan Nabi Nuh, ada ukhuwah al-iman, itu ukhuwah antar kita secara keimanan gitu ya. Nah, hadis ini apa yang diambil dari hadis ini? Yang pertama adalah so'ala mu'awanati ba'dil mu'minina ba'don fi umurid dunya wal akhirah. Ya, dorongan bagi seorang mukmin untuk saling menolong antara satu dengan yang lainnya ya, dalam urusan dunia ataupun juga urusan akhirat. Ya. Yang kedua, tanzimu huquqil muslimina ba'duhum ala ba'd. Ya, pengaturan realisasi orang-orang muslim sebagian terhadap sebagian yang lain. Al-hisu ala mulahatifah, ya, mulatifah wa ta'adud fi ghairi ya, ismin wala makruhin gitu ya. Ada juga dorongan untuk melakukan mulatafah ya, alal mulatafah wa ta'adud ya fi ghairi ismin wala makruhin. Yang keempat, al-mubalaghatu fil bayani bitamthili ma'nal aqwal bil harakati al-mahsusa. Jadi ada secara balaghah ya, bait ini itu diumpamakan dengan perumpamaan yang
makna akwal ya. Jadi dengan makna ucapan, ditambah dengan harokatil mahsusah, dengan gerakan yang bisa diindra. Jadi analogi Nabi itu ketika menggambarkan mukmin satu dengan yang lain seperti bangunan itu kan masya Allah. Jadi kebayang bangunan itu. Nah, jadi Nabi menganalogikan sesuatu yang memang dikenal di tengah-tengah masyarakat yang paling kuat itu adalah bangunan. Ya, jadi modelnya begitu. Ini merupakan salah satu uslub Rasulullah SAW ketika menyampaikan pesannya agar orang yang menerima pesan itu betul-betul bisa mengambil faedah, ya, mengambil ilmu daripada apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Baik. Nah ini ya hadis yang kedua tentang al-muslimu al-mu'minu lil mu'minin kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan summa syabbaka baina asabihi. Ya. Rasulullah bersabda, ya, seorang mukmin itu bertetangga dengan mukmin yang lain. Ya, itu seperti satu bangunan yang kuat atau kokoh, gitu ya. Kemudian syabbaka baina asabihi, kemudian dia menyilang-nyilangkan ya jari jemarinya tangannya di antara jari jemarinya. Itu di sini maksud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai simbol persatuan kaum muslimin atau kesatuan antar sesama tetangga gitu ya. Jadi makanya tetangga itu harus dijaga baik-baik ya. Karena kalau ada apa-apa pasti yang paling tahu pertama kali adalah tetangga gitu ya. Ketika kita butuh sesuatu pasti yang pertama kali kita minta bantuin adalah tetangga. Kalau saudara jauh mungkin nggak bisa karena HP, kadang-kadang diangkat, kadang tidak diangkat. Ya. Atau juga mungkin aksesnya jauh. Tapi kalau dengan tetangga itu paling pertama yang akan menyelamatkan kita dari musibah, insya Allah itu tetangga. Makanya harus baik-baik sama tetangganya. Jangan sampai ada kasus lah. Ya, karena dengan tetangga itu bisa sangat membantu kita saling mensupport ya. Jangan keras kepala masing-masing gitu. Yang satu inginnya ini, yang satu. Tapi kalau tetangga itu semuanya kompak dengan persepsi yang sama, mindset yang sama, seperti yang tadi disampaikan, tentu akan membawa kebaikan buat lingkungan sekitar gitu ya. Tetangganya kompak, misalkan Islami, religius, masya Allah ya, ibadahnya rajin gitu kan. Nah, ini tentu semua akan menjadi tetangga yang baik kalau begitu ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa di hadis kedua tentang antara mukmin satu dan mukmin yang lain itu saling mengeratkan, saling menguatkan. Ibarat bangunan masjid ya. Di situ ada fondasi, di situ ada tembok, dinding ya. Ada kompas gitu ya. Ada masjid, musola dan sebagainya. Itu harus digunakan seoptimal mungkin agar kita bisa melakukan perkenalan dulu misalkan, baru kemudian direkrut. Baik, demikian mungkin ya. Ini hadisnya dua dulu saja. Nanti insya Allah kita lanjutkan di hadis yang berikutnya karena ini akan nyambung ya dengan dua hadis setelahnya. Walaupun karena masih pendek-pendek. Nah, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan tafadhol. Baik, Ustaz, terima kasih banyak untuk kajian untuk materi kajian pada kesempatan siang hari ini. Untuk prioritas silakan jika ada yang ingin bertanya bisa langsung open mic atau juga bisa ketik di kolom chat. Ini pertanyaannya bisa ditanya oleh semuanya ini terkait tetangga. Mungkin ada yang punya pengalaman tetangga yang rese ataupun kurang baik gitu ya. Mungkin bisa dikonsultasikan dengan siapa namanya. Waduh, ini sudah ada satu dari video. Bismillah, bisa di-share ya Ustaz hadis-hadis terkait bertetangga ini buat bahan dakwah kami via konten. Ada insya Allah. Ya, sudah ada pertanyaan. Bismillah, izin bertanya. Yang pertama, untuk deskripsi tetangga dari hadis yang pertama seperti apa? Apakah satu lingkungan rumah? Terus yang pertanyaan kedua, bagaimana ketika ada seorang tetangga muslim yang mengganggu hak dari tetangga-tetangga yang lain, walaupun sudah pernah ditegur oleh tetangga yang lain, tapi tidak dihiraukan karena dianggap masalah sepele. Maka masih mendapatkan haknya.
Jadi juga sebentar rekan-rekan Ustaz Jailani kepentar. Kenapa Ustaz? Waalaikumsalam. Kelempar ya? Apa Iya apa? Ustaz. Iya. Ya gimana gimana? Apa tadi pas pertanyaan yang kedua itu gimana? Dari Iya. Mas Yudi ya? Yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana ketika ada seseorang tetangga muslim yang mengganggu hak dari tetangga-tetangga yang lain, walaupun sudah pernah ditegur oleh tetangga yang lain, tetapi tidak dihiraukan karena dianggap masalah sepele. Oh, yang pertama Demikian. tadi, yang pertama tadi, kayaknya belum sempat Kalau tadi yang ya. pertama itu deskripsi tetangga dari hadis yang pertama seperti apakah? Apakah satu Hmm. lingkungan rumah? Iya, iya, iya. Baik. Nah, untuk deskripsi tetangga, tetangga itu kan tadi disebutkan di hadis ini adalah tadi ada ya. Jadi beragam ya. Jadi bisa tetangga itu yang muslim atau kafir. Ada tetangga dekat dengan rumah kita, ada tetangga yang jauh gitu ya. Ada juga tetangga yang nah kalau disebutkan dalam hadis lain sebenarnya ada ya dari Sayyidah Aisyah juga bahwa jarak yang dimaksud dengan tetangga itu adalah jaraknya 40 rumah ya kalau nggak salah ya. Nah, itu. Jadi kalau rumahnya itu ke kanan 40, ke kiri 40, ke ke belakang 40, ke samping juga 40, ke depan 40 itu adalah jarak tetangga gitu. Itu yang masih dalam kategori tetangga itu adalah 40 rumah. Ya, 40 rumah itu masih dalam kategori tetangga gitu ya. Nah, itu deskripsi yang dimaksud dengan tetangga di situ ya. Memang tetangga di sini tidak hanya muslim ya, tapi juga non-muslim yang kalau memang posisinya ada di sebelah kita ya masih dianggap sebagai tetangga gitu ya. Nah, cuman haknya itu kan tadi macam-macam ya. Haknya itu kan ada 3 model ya. Ada yang mendapatkan 1 hak, ada yang mendapatkan 2 hak, ada yang mendapatkan hak. Jadi hak bertetangga. Nah, kalau dia non-muslim, berarti dia hanya mendapatkan 1 hak saja, hak sebagai tetangga. Ya, hak tetangga apa sih tadi tuh? Ya, berbuat baik, kemudian wajah berseri-seri, kemudian membantu ketika butuh pertolongan gitu ya. Kemudian juga bertanya tentang kondisi keadaan dan seterusnya, itu termasuk hak bertetangga. Tidak melihat apakah muslim atau tidak muslim. Nah, yang kedua, ada tetangga yang memiliki 2 hak. Hak yang pertama hak bertetangganya, yang kedua adalah hak sebagai seorang muslim, berarti tetangganya muslim. Ya. Nah, yang model yang ketiga ada tetangga yang mendapatkan 3 hak tuh sekaligus. Siapa? Itu dia mendapatkan hak sebagai tetangga, mendapatkan hak sebagai seorang muslim, dan hak sebagai karib kerabat. Mungkin ya tetangga kita adalah saudara kita. Maka dia mendapatkan 3 hak yang lebih banyak gitu. Hak bertetangga dia dapat, hak sebagai muslim dia dapat, hak sebagai saudara dia dapat. Kan beda tuh. Hak sebagai saudara misalkan hak untuk menjadi wali itu kan dapat gitu. Kalau memang dia masih mahram gitu ya, saudara dekat gitu ya. Nah, ini berbeda dengan model tetangga yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan hanya mendapatkan 2 hak karena dia sebagai muslim dan sebagai tetangga. Ya, hak sebagai muslim apa tadi? Mendapatkan salam, ucapan salam gitu ya. Kemudian juga mendapatkan kalau sesama muslim itu tadi hadis berikutnya saling menguatkan ya ketika diganggu kita tolong misalkan sebagai sesama muslim kita harus lebih mensolidkan ikatan kemuslimannya. Nah, kalau cuma tetangga kita non muslim maka dia yang berhak mendapatkan hak sebagai tetangga. Ya, hak bertetangga apa tadi? Berbuat baik, ya, menolong jika dibutuhkan,
kemudian wajah berseri-seri, gitu ya, tidak mengganggu ya kehidupan mereka, itu termasuk mereka sudah mendapatkan hak sebagai tetangga. Gitu ya. Nah, itu yang pertama deskripsinya. Jadi itu yang dimaksud dengan tetangga. Jadi orang-orang yang ada di sekitar kita, kalau menurut Bunda Aisyah di hadis yang lain, ya itu adalah sekitar 40 orang ya, 40 orang ke samping kanan kiri depan belakang. Gitu. Oke, kalau misal terus kemudian yang kedua apa tadi? Ini terkait apa namanya tetangga yang mengganggu hak dari tetangga yang lain, walaupun sudah pernah ditegur, gitu kan, tapi tidak dihiraukan karena dianggap masalah sepele. Bagaimana sikap kita? Ya, jika tetangga itu misalkan mengganggu kita dan juga orang-orang di sekitar itu ya harus tetap diingatkan. Gitu ya. Terus diingatkan dengan cara baik-baik. Jika diingatkan dengan cara baik-baik tidak menerima, ya kita cari yang memiliki kewenangan untuk bisa memberikan sanksi tegas. Misalkan keamanan atau misalkan pengurus RT, RW, ya dan sebagainya. Jadi tetap kita bisa meminta bantuan dari orang yang punya solahiyah, orang punya kewenangan untuk bisa menyampaikan pesan kita. Ya, kalaupun masih seperti itu juga, ya masih dengan sikap yang mengganggu, ya bisa saja warga sekitarnya bisa bareng-bareng datang ke rumahnya bersama-sama. Tentu kan dia ingin tahu kalau seperti itu berarti dia memang tidak disukai oleh tetangga yang lain. Gitu. Ya, tentu tujuan kita bukan untuk menggeruduk atau menghancurkan rumahnya, bukan, tapi mengingatkan ya dengan cara baik-baik tidak bisa, dengan cara sendiri didatangi sendiri diingatkan juga tidak bisa, misalkan. Kemudian dengan pengurus pun juga tidak digubris, gitu kan? Ya sudah, tetangga yang begitu, ya kita bisa ajak semua tetangga-tetangga untuk menasihati secara bersama-sama. Ya, suami istri datang ke rumahnya bareng-bareng banyak-banyak gitu kan. Nah, insya Allah kalau begitu dia akan lebih memahami gitu ya. Mungkin harus dengan cara seperti itu dia bisa paham hak bertetangga. Gitu. Nah, jadi harus diingatkan terus. Ya. Kalau memang masih begitu juga, ya bisa sebenarnya kalau di hukum positif juga ada tuh. Kalau nggak salah ya, apakah juga kurang tahu jelas. Bagaimana kita bisa melaporkan tetangga yang membuat tidak nyaman ke tetangga yang lain. Gitu. Tapi insya Allah sih kalau sudah dinasihatin ramai-ramai itu biasanya nurut ya, karena sudah rame-rame banyak kan. Gitu ya. Ya, paling ditambah dengan aparat desa, misalnya aparat kampung di situ, ya insya Allah. Ya, Allah alam iswab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Mungkin bisa untuk satu pertanyaan lagi. Silakan jika ada pertanyaan. Tapi kalau berkaitan dengan pembahasan ataupun pembahasan lain, kalau bisa menjawab, insya Allah akan dijawab. Silahkan. Tetangga di Adriana Village gimana? Baik-baik ya? Kalau itu harus tanya yang tinggal, Afikin yang tinggal di Adrena. Oh iya, Ustadz Vicky ya. Gimana Ustadz Vicky? Aman? Alhamdulillah. Aman ya, Alhamdulillah. Kalau orang-orang ngerti itu bertetangga tuh apa namanya enak itu, nyaman, sama-sama paham hak dan kewajiban bertetangga itu. Kadang-kadang kalau saya di sini di Mahat juga ada tetangga karena kampung ya,
Ini apa? Sudah kita sampaikan protes ini ke pihak berwenang di sini. Itu malam-malam suka setel apa dangdut gitu. Padahal di sini ada pesantren. Gitu. Mungkin karena orang sini, dia ngaku orang sini, memang orang sini asli. Akamsi emang rada susah ya. Kita udah minta Pak RT ya, diingetin ya, Pak RW juga sudah. Ya itulah, harus bersabar ya. Ya, baik. Ini tidak ada yang bertanya, sepertinya sudah Nah, habis semua. Atau mungkin nanti bisa bertanya di grup aja, nanti kalau bukan pertanyaannya cukup khair, panjang. Gitu ya. Ya, wallahualam bishawab. Terima kasih banyak Ustaz atas menyampaikan materi pada kesempatan siang hari ini. Dan insya Allah sama-sama. materi di kesempatan hari ini bermanfaat karena memang relate banget dengan tempat semua yang tidak tinggal sendirian gitu ya. Pasti penyakit kanannya dari tangga maupun tangga itu rumah, tangga kos itu juga namanya di tangga gitu ya. Demikian, Betul. terima kasih. Mari kita tutup kajian pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu Subhanakallahumma an la ilaha bihamdika illa anta asyhadu an la astaghfiruka wa ilaha illa atubu ilaik. anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih jazakumullah khairan. Dan Wa taufiq wal iyyakum. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.